Kita lanjutkan belajar tentang dinamika rotasi. Kita lihat dari soal dikatakan piringan bermasa 250 gram dengan jari-jari 10 cm berputar pada sumbunya melalui pusat piringan dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon. Jika di atas piringan kemudian diletakkan piringan lain bermasa 100 gram dengan jari-jari 5 cm besar, kecepatan sudutnya adalah. Kalau seperti ini cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Yang pertama kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Diberitahukan masa piringan pertama kita sebut sebagai M1 sama dengan 250 gram. Kalau kita ubah ini ke dalam kilogram dibagi 1000 sama dengan 0,25 kilogram. Kalau kita buat kebilangan berpangkat menjadi 25 kali 10 pangkat min 2 kg. Yang kedua di sini jari-jarinya, jari-jari 1 sama dengan 10 cm kita ubah ke meter atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Dengan kecepatan sudut mula-mula omega 1 sama dengan 5 radian per sekon. Untuk yang kedua, piringan yang kedua memiliki masa kita sebut sebagai M2. Hasilnya ini sama dengan 100 gram. 100 gram kita ubah ke dalam kilogram dibagi 1000 0,1 kilogram atau 10 pangkat min 1 kilogram. Kemudian dikatakan lagi jari-jarinya R2 sama dengan 5 cm. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita buatkan ilustrasinya. Piringan pertama itu bergerak dengan kecepatan sudut omega 5 radian per sekon tadi. Ini kita sebut sebagai omega 1. Kemudian ada piringan yang lain diletakkan pada piringan pertama ini, sehingga kedua piringan bergabung. Kalau kita gambarkan kira-kira dia seperti ini. Dan piringan yang kedua ada di atasnya. Maka kecepatan sudut kedua piringan ini, dia karena dia diletakkan di atasnya itu sama, kita sebut sebagai omega 2. Kita tuliskan di sini L1 momentum sudut pertama sama dengan momentum sudut yang kedua. Yang pertama itu masih satu piringan. Kita tuliskan momen inersia 1 dikali omega 1 sama dengan yang kedua I1 ditambah dengan I2. Dia kita jumlahkan karena dia digabungkan, dikali dengan omega 2. Momen inersia silinder pejal atau piringan itu dirumuskan dengan setengah mr kuadrat atau M1 kali R1 kuadrat dikali omega 1 sama dengan yang I1 tadi sama setengah M1 dikali dengan R1 kuadrat ditambah setengah yang kedua juga piringan M2 kali R2 kuadrat dikali dengan omega yang kedua. Kalau kita masukkan angka-angkanya menjadi setengah dikali M1. M1 di sini adalah 25 dikali dengan 10 pangkat min 2 dikali R1. R1 10 pangkat min 1 dikuadratkan dikali dengan omega 1 adalah 5 sama dengan setengah M1. M1 nya tadi 25 kali 10 pangkat min 2 dikali R1 10 pangkat min 1 kita kuadratkan ditambah untuk yang kedua setengah kali M2 10 pangkat min 1 dikali R yang kedua tadi 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan dikali dengan omega yang kedua. 25 dibagi 2 hasilnya ini adalah 12,5 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2 dikali dengan 5 sama dengan ini tadi dikali sama-sama dikali dengan omega 2 ya. Jadi kita kurung ini semua dikali dengan omega 2. Oke, yang ini kita buat
12,5 dikali dengan 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat 10 pangkat min 2 ditambah yang ini 1 dibagi 2 0,5 atau bisa juga kita tuliskan di sini 0,5 kali 10 pangkat min 1 dikali 5 kuadrat 25 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan omega 2. 5 dikali 12,5 itu sama dengan 62,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 12,5 dikali dengan 10 pangkat min 4 ditambah 0,5 dikali 25 sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan omega 2. 62,5 dikali 10 pangkat min 4 yang ini pangkatnya kita samakan aja, hasilnya ini sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 4 ditambah 1,25 kali 10 pangkat min 4 kali omega 2. Jadi ini udah bisa kita jumlahkan 62,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan, kalau kita jumlahkan ini adalah 13,75 dikali dengan 10 pangkat min 4 dikali dengan omega 2. Jadi kita coret di sini di ruas kiri dan kanan 10 pangkat min 4-nya habis. Hasilnya ini kalau kita buatkan omega 2 sama dengan 62,5 dibagi dengan 13,75 sama dengan 4,54 atau kita bulatkan aja menjadi 4,5 radian per sekon. Kita lihat dari sini jawabannya adalah yang 4,5 yang B.